Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu kerangka strategi yang penting dalam dunia bisnis modern, yaitu analisis PESTEL, yang akan kita lihat dari perspektif bisnis syariah. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Kewirausahaan dan Manajemen Inovasi, dan disusun oleh Ibu Yenti Astari Dewi dari UIN SMD di Bukit Tinggi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan alat analisis strategi PESTEL, dapat menerapkannya dalam menyusun strategi bisnis, dan mampu mengembangkan bisnis yang berkelanjutan berdasarkan pendekatan syariah. Apa itu strategi bisnis? Strategi bisnis adalah rencana dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif, memperluas pangsa pasar, meningkatkan profitabilitas, membangun kesadaran merek, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Berbagai bentuk strategi bisa diterapkan, seperti strategi diferensiasi, strategi biaya rendah, strategi fokus, strategi inovasi, strategi diversifikasi, dan tentu saja, strategi PESTEL. Strategi PESTEL digunakan untuk menganalisis faktor eksternal yang memengaruhi bisnis, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, hingga hukum. PESTEL merupakan singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, lingkungan, dan legalitas. Tujuannya adalah menganalisis lingkungan eksternal yang memengaruhi bisnis syariah, mengidentifikasi peluang dan ancaman dari perspektif Islam, dan menjadi dasar dalam penyusunan keputusan bisnis yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Mari kita bahas satu persatu faktor PESTEL dari perspektif bisnis syariah. Satu, faktor politik. Stabilitas politik dan kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap iklim usaha dalam konteks syariah. Hal ini mencakup regulasi bisnis syariah, sertifikasi halal, kebijakan ekonomi syariah, dan fatwa di SMII yang menjadi rujukan. Perubahan kebijakan, seperti investasi asing, juga mempengaruhi pertumbuhan sektor syariah. 2. Faktor ekonomi. Kondisi ekonomi mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, inflasi Indonesia tercatat sebesar 2,61%. Dalam ekonomi syariah, pembiayaan menggunakan sistem nisbah dan sektor UMKM syariah menjadi bagian penting dalam pergerakan ekonomi halal. 3. Faktor sosial. Nilai-nilai budaya dan perubahan sosial turut memengaruhi bisnis, khususnya dalam bisnis syariah. Penting untuk memperhatikan kesadaran masyarakat terhadap produk halal, peran zakat, infak, dan sedekah dalam pemberdayaan ekonomi, dan jumlah penduduk muslim yang mencapai 241 juta jiwa pada tahun 2023. 4. Faktor teknologi. Teknologi memengaruhi cara bisnis dijalankan. Dalam konteks syariah, inovasi berbasis aplikasi Islami terus berkembang, fintech syariah mulai banyak digunakan. E-commerce menjadi saluran utama pemasaran produk halal, bahkan transformasi digital dalam audit halal pun mulai diterapkan. Nilai transaksi e-commerce Indonesia tahun 2024 diperkirakan mencapai 476,3 triliun rupiah. 5. Faktor lingkungan. Perubahan iklim dan isu keberlanjutan menjadi perhatian dunia usaha, termasuk bisnis syariah. Sebagai khalifah di bumi, umat Islam diajarkan untuk menjaga lingkungan. Bisnis syariah perlu mengadopsi produksi ramah lingkungan, etika tanpa limbah berlebih, dan kepedulian terhadap konsumen, di mana 72% masyarakat Indonesia menyatakan peduli terhadap keberlanjutan. 6. Faktor legalitas atau hukum. Dalam bisnis syariah, hukum sangat penting. Hal ini mencakup hukum kontrak syariah, undang-undang jaminan produk halal, dan peran BPJPA, kepastian transaksi dalam akad, perlindungan konsumen, hingga penyelesaian sengketa bisnis berbasis syariah, yang pada tahun 2025 diperkirakan meningkat sebesar 10%. Larangan riba, gharar, dan maisir menjadi prinsip penting dalam hukum bisnis syariah. Jadi kesimpulannya,
Analisis PESTEL membantu pelaku bisnis memahami lingkungan eksternal yang mempengaruhi usaha mereka. Dalam perspektif syariah, analisis ini tidak hanya berfungsi sebagai alat strategis, tapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa bisnis yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan memahami faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik, berkelanjutan, dan tentunya membawa keberkahan. Semoga dengan materi ini, kita bisa membangun bisnis halal yang kompetitif, berdaya saing, dan diridai Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.